Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di acara kita Mahameru Survival Show Podcast. Hari ini saya membawa seseorang dan malahan 2 orang ya, gitu loh ya, yang siap berbicara tentang Mahameru dan segala aktivitinya. Dan siapakah mereka? Oke, check it out. Kita lihat ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Ya, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Kang, Ya. selamat berjumpa dengan kita ya. Ya. Oke, sebelum ke Akang dan ke Bapak gitu ya kan. Hari ini materi kita tentang berbicara tentang Mahameru dan aktivitas kegiatan yang ada di luar gitu loh ya kan. Apakah itu gitu loh ya kan? Mungkin Bapak bisa ngejelasinnya gitu loh ya kan, karena kita kedatangan tamu istimewa kita. Di Mahameru itu kan banyak ya, banyak produk-produk yang dikeluarkan oleh Mahameru untuk aktivitas yang ada di luar. Nah, sekarang kayaknya kita spesial nih Pak untuk ngebahasin tentang itu gitu loh ya kan. Nah, kira-kira menurut Bapak bisa diceritakan produk-produk yang ada di Mahameru gitu loh ya kan, seperti apa sih Pak gitu loh ya kan. Silakan Pak. Terima kasih atas ininya ya. Mahameru sendiri untuk aktivitas outdoor mengeluarkan produk ada beberapa yang untuk daily, yang daypack bentuknya, ada yang untuk istilahnya camping atau ini naik gunung, ada carrier gitu. Ada yang 35 liter, ada 30 sampai 65 liter seperti itu. Dan untuk aktiviti lainnya mungkin aparelnya ada celana kargo gitu. Ada celana ada kemeja taktikal seperti itu. Dan mungkin memakai bahan yang disesuaikan dengan keadaan kondisi gitu ya. Ada yang dengan berbahan polyester atau bahannya tipis, ada tebal, berbagai macam bahan seperti itu. Oke. Dari mana terpikirkan tentang membuat produk yang berhubungannya dengan kegiatan outdoor gitu ya kan? Itu mulainya dari mana nih Pak? Mulainya mungkin dari informasi yang sekarang saya dapatkan, bisa dari media sosial atau dari web atau dari media yang lainnya. Ya mungkin itu bisa jadi patokan apakah itu tren atau apa yang kebutuhan yang biasa-biasa gitu ya. Nah dari situ kita adaptasi, ini mungkin jadi tren gitu. Misalkan saya contoh mungkin dari untuk pakaian celana mungkin trennya seperti apa gitu. Trennya ini, nanti saya langsung dibikinkan gitu. Tinggal nanti pemilihan bahannya, untuk bahannya untuk kebutuhannya apa. Contohnya kalau misalkan naik gunung, kebetulan untuk saat ini kebanyakan dengan anak muda tuh yang ultralight gitu ya, yang ringan, cepat kering gitu. Mulai dari bahan kaos juga yang mungkin bahannya yang berbahan polyester supaya cepat kering dan ringan gitu. Terus nanti lari ke celana juga mungkin nanti ada bahan yang polyester, ada yang bahan katun. Kalau katun mungkin untuk naik gunung saat ini anak-anak sekarang kurang gitu. Kenapa? Mungkin karena dari bahan katun itu lama kering, terus berat gitu kalau dipakai. Intinya jadi cara Mahameru mau bikin produk ya melihat tren itu sendiri seperti apa, baru kita adaptasi atau kita mengeksplorasi apa sih kebutuhan ini, kita bikin. Ada yang seperti itu kita bikin dan kita trenin gitu ya. Ya contohnya walaupun ada yang sukses ada enggak. Contohnya kita ketika trennya sementara trennya mungkin taktikal secara modelnya Mahameru coba-coba dengan membuat desain yang berbeda, misalkan ada external frame kayak gitu. Terpikirkan nih Pak, kenapa Bapak membuat produk-produk yang berhubungannya dengan kegiatan outdoor gitu loh ya kan. Mungkin itu sedikit banyak mungkin Bapak bisa ceritakan kenapa lebih tertarik ke sana ya gitu ya. Sejarahnya tuh kayak gimana sih Pak? Saya mengamati mungkin ya tren outdoor bakal bisa lebih lama. Kenapa? Karena penggiat outdoor apalagi di Indonesia sangat banyak gitu.
Terus mungkin karena di Bandung itu banyak industri yang brand-brand outdoor juga, itu bisa jadi salah satu inspirasi saya buat bikin brand outdoor. Dan alam Indonesia yang banyak pegunungan. Iya, gunung ya. Di samping itu juga banyak komunitas yang ada pendaki alam, pecinta alam, terus komunitas anak-anak sekolah, ada Mapala seperti itu. Oke. Nah, itu yang jadi inspirasi saya membuat produk outdoor. Intinya mah pasarnya ada gitu di Indonesia dan besar sekali. Tinggal kita mengelolanya seperti apa yang akan dikeluarkan, itu aja seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Berarti itu daya tariknya ya. Betul. Interestnya Bapak untuk menciptakan produk-produk yang berhubungannya dengan Betul. outdoor. Alhamdulillah. Nah, Pak, sekarang kayaknya kita langsung aja masuk ke yang di sebelah Bapak itu Ya, gitu loh ya. Kayaknya dari tadi tuh udah ketawa, gue kapan ditanyanya kayaknya. Nah, sekarang pertanyaan ke sebelah sana. Oke, Akang, silahkan perkenalkan diri Akang. Siapa diri Anda? Kemudian mungkin ceritanya banyak lah gitu loh ya kan. Kita pengen tahu nih. Silahkan, Akang. Oke, saya Nuki. Saya temannya Pak Opey. Dari SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Terus saya kalau dari kecil saya memang dari mulai suka pramuka ya, segala macam pecinta alam, terus ikut klub pendaki gunung. Oke. Cuman bedanya saya justru malah heran. Ini Pak Ope ini kapan dari dulu rasanya nggak pernah dia suka naik gunung. Oh gitu. Tapi bisa bikin brand untuk melengkapi kegiatan ke alam ini gitu, ke naik gunung, ke outdoor sport gitu seperti itu kan mungkin nyambung mungkin atau gimana mungkin enggak. Ternyata kan kayak barusan sudah disampaikan memang beliau memang punya insting pengusaha yang hebat, jadi melihat animo para penggiat. Ternyata dari situ ya besarnya pangsa pasar ya, untuk betul. untuk itu yang membuat dia tertarik ke Industri. kegiatan industri outdoor ini. Iya. Saya pertama dengar Mahameru juga kan ya belum terlalu lama gitu. Saya kemarin lama di Bali, terus pas datang ke Bandung nih ada brand Mahameru. Yang bikin teman saya juga nih. Apa? Ini mana nih produknya kayak apa gitu kan. Saya coba nih. Coba dulu pertama apa ya Pak? Celana. Celana. Karena lihat kita gak ada celana ganti dari Bali. Dari Bali celananya berhari-hari, celananya itu pernah saya kasih lihat, saya dapat dikasih celana yang udah sobek nih. Saya kasih lihat Pak Ope nih, tinggal di celana merek gitu ya, disensor nama mereknya tuh sobek. Pak Ope langsung nomor sabaraha itu. Iya, langsung datang ke sini tuh. Tuh, mah itu. Oh, Masya Allah. Pagar pisan kalau kita. Nah, itu setelah itu selain dari produk itu juga saya tuh ngelihat nih nama Mahameru. Nah, Mahameru itu buat saya sebagai ya orang yang tahu gitu ya, pernah baca wayang, pernah apa ya. Ini Mahameru itu namanya sangat kuat sekali gitu. Oh gitu. Powerful. Iya ya. Edan ya, kok berani gitu pakai nama Mahameru gitu. Apa nggak nemu nama lain gitu Pak? Coba Bapak jelaskan. Kenapa jadi host saya nih? Jadi begini, kenapa saya makan Mahameru gitu? Saya berawal dari emang pingin dari begitu bikin brand, pingin lokal semuanya gitu. Cuma hanya tagline-nya aja supaya rada keren lah, supaya poso. Tapi dari Mahameru sendiri kan lokal gitu. Terus kebanyakan itu aktivitas naik gunung, pendaki gunung kan orang lokal Bandung juga kan. Dulu ada Wanadri, ada Skygers, ada itu kan semua juga lokal juga. Dari situlah saya tertariknya bikin. Makanya apalagi banyak sekarang brand-brand yang di Bandung sendiri kan berbau-bau luar lah, ada ini, ada gitu. Nah, makanya saya dari situ yang jadi motivasi, udah Mahameru gitu. Dulu sempat saya juga ada sebagai bahan alternatif gitu. Pernah saya di list gitu, ada Cikuray, ada Tangkuban Perahu, ada gunung-gunung yang di Jawa lah. Tapi ketika menyebutkan di mulut Mahameru asa keren gitu.
Terus teman-teman juga support, nus jadikan lah keren. Nah, begitu saya ada ide itu langsung saya patenin ke Haki. Ya alhamdulillah begitu keluar patennya langsung saya gaspol gitu lah dibikin gitu. Ya. Tapi kayaknya ada sesuatu deh. Kenapa bisa menanyakan tentang nama itu sendiri? Kayaknya Kang Uki sudah siap-siap untuk secara filosofis sebenarnya Mahameru itu sendiri menurut Kang Uki gimana sih gitu loh ya kan? Iya, Mahameru itu lebih dari cuman nama gitu. Oh ya. Dia bukan cuman sebutan untuk suatu tempat gitu. Kalau buat saya ya nggak tahu ya, orang mungkin melihat nama Mahameru itu beda-beda gitu ya. Ada ya yang sementara sejauh yang kita tahu kan Mahameru itu nama titik puncak di Gunung Semeru. Betul. Itu aja kan sebagai tempat. Tapi isi di dalam makna Mahameru itu kan itu ada dua kata yang digabung. Meru itu artinya gunung dalam bahasa Kawi ya. Maha itu agung atau besar atau ya saya menyebutnya utama lah. Jadi Mahameru itu adalah gelar sebetulnya. Dia bukan cuma titik, bukan cuma tempat, tapi gelar untuk suatu tempat yang agung gitu, suatu tempat yang mulia. Betul. Dan bisa eta mah bener itu. Ini kok pakai buat merek itu sebuah pesan yang sangat dahsyat gitu tanya. Jadi kalau ini kita anggap sebagai gelar, rupanya betul. Ini cek saya ya Bang, ini gelar untuk sebuah gunung. Kalau di Semeru itu dia kan gunung yang paling tinggi di Jawa. Ya betul. Jadi Gunung Semeru itu pusat dari Pulau Jawa. Betul. Dan dia punya pesan bahwa gunung itu sesempurnanya sebuah gunung adalah Mahameru gitu. Betul. Kesempurnaannya itu ya menyangkut masalah fisiknya, misalnya secara geografis. Dia adalah dataran yang tinggi yang menyimpan kandungan air ya, menyimpan kandungan oksigen yang untuk mencukupi warga lah atau apalah orang di sekitarnya. Alam yang ada di sekitarnya. Terus secara psikologis itu dia membangkitkan perasaan tenang, itu aman. Ketika kita sampai di puncak atau di gunung yang sehat itu akan menimbulkan rasa tentram. Beda kalau kita naik ke gunung yang sudah gersang atau sudah apa, dia nggak akan menimbulkan perasaan itu kan. Makanya itu belum layak disebut Mahameru. Jadi ketika gunung itu bisa membangkitkan perasaan itu, damai, aman, tentram, itu sudah Mahameru. Itu udah dua hal. Yang ketiga itu secara spiritual. Edarnya orangnya. Jadi secara spiritual, sebuah gunung yang sudah memenuhi dua kriteria sebelumnya itu secara psikologis dan secara fisik, itu dia bisa mengantarkan kita untuk lebih takwa ya kalau di Islam. Terus ya tempat tinggi di mana kalau dari umat agama gitulah orang yang ngerti gitu, itu dia tempat berkomunikasi dengan Tuhan. Masya Allah. Tempatnya itu ibu kagum ya. Gue kagum. Ya seperti itu. Jadi secara fisiknya dia gunung yang sempurna, ada kehijauannya, terus ekosistemnya sehat, terus bagaimana dia mensuplai air, udara untuk umat manusia, terus secara psikologisnya, secara spiritualnya. Jadi itu sebuah gelar untuk gunung yang mempunyai keseimbangan itu gitu. Kalau gunung yang masih sakit, masih ada kekurangan di mana, itu belum namanya Mahameru. Jadi ini mah cek saya loh nya. Ini bagus tapi Pak, ini ilmu ya. Iya, didengerin ini. Yang ngawadul mah menang ya. Jadi setiap gunung yang mempunyai
3 aspek itu atau mungkin lebih ya, itu layak disebut Mahameru. Bukan cuman titik tertinggi di Gunung Semeru. Semua gunung boleh pakai nama Mahameru kalau gunung itu sudah memenuhi kriteria itu. Masya Allah. Ini sudah terjawab belum pertanyaannya? Sudah terjawab. Sudah. Saya kasih applause, Pak. Oke, keren banget nih. Artinya menambah kekuatan. Menambah kekuatan bagi sang pengusaha Mahameru ini gitu loh ya, untuk lebih eksistensi lagi gitu loh ya dalam menggarap produk-produk yang akan dia keluarkan. Itu nilai plus ya dari kedatangan sang sahabat ya Pak gitu loh ya kan, ke podcast kita kali ini. Sebelum kita membahas lebih jauh nih gitu loh ya kan, saya pengen tanya tentang latar belakang dulu deh gitu loh, latar belakang Bapak Uki gitu loh ya kan, terhadap Kang Opey sebagai pelaku di Mahameru gitu loh ya kan. Pertemanan kalian tuh seperti apa sih gitu loh, kita pengen tahu gitu loh. Karena di podcast ini kita akan membahas banyak hal, bagaimana manfaat Mahameru dan Kang Opey ini bagi semua gitu loh ya kan. Itu sih gitu loh yang lebih diutamakan gitu loh. Makanya podcast kali ini kita lebih membahas tentang bagaimana sebuah persahabatan yang dibangun gitu loh ya kan, itu seperti apa ceritanya. Saya ya? Iya. Baik. Jadi sebenarnya begini, saya pertemanan sama Nuki itu dulunya awalnya emang dari SMA tapi kurang deket. Deket-deket tuh setelah dia udah jadi mahasiswa ITB ya dulu teh. Saya bimbingannya, kamu gurunya gitu, ngajarkeun lah itu. Dari itu mulai kenal. Dan sampai dulu inget nggak pernah bikin logo Opey Production, jendela hati yang logonya mata kan dia sendiri gitu. Waktu awal-awal dan ini gitu. Tapi dalam perjalanan waktu saya fokus di sini, Nuki ke mana gitu. Dulu sempat di Balai Budaya kan? Taman Budaya. Yang Yayasan Budaya Indonesia, tapi sering berhubungan gitu. Nah, lama udah gak ketemu, ya kemarin ketemu lagi pas Nuki di Bali, terus sempet juga dia pingin punya usaha, bikin kaos ya, clothing, konveksi lah, garment kecil-kecilan. Ya saya ajarin sampai saya kasih orang yang untuk nyablonnya sana di Bali. Akhirnya jalan juga kan ya. Ya mungkin dari situ udah ada kedekatan, walaupun udah tidak lama ketemu, pas begitu dia yang di Balinya ditinggalin masih jalan sekarang kan. Nah dianya kesini ketemu lagi, akhirnya jamung lagi gitu. Akhirnya begitu. Jadi ini kayak apa ya, kayak gayung bersambut. Saya butuh orang yang secara intelektual, secara filosofi masuk ke brand saya. Ya alhamdulillah situ. Jadi si brand ini secara ininya jadi kuat gitu, dan mudah-mudahan ya saya juga tadi nggak menyangka ternyata Mahameru secara filosofi, secara kata keren berat gitu. Saya semoga Allah Subhanahu wa taala gitu bisa membimbing saya supaya bisa eksistensi ini bisa terjaga gitu kan, supaya dengan merek Mahameru kita dari satu sisi kita bisa menambah tenaga kerja, muka lowongan kerja, secara materinya kita bisa berbagi, yang mudah-mudahan buat konversi alam atau kegiatan-kegiatan alam sosial ya seperti itulah. Intinya antara pengusaha secara brand bisa berkontribusi kepada kegiatan alam itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan di Nuki sebagai pencinta alam dan teman-teman kalian ada yang teman-teman yang seperti yang lainnya bisa berkontribusi saling mengisi gitu. Mereka butuh kegiatan, saya support sebagai brandnya, sebagai papelnya atau yang lainnya ya seperti itu. Setuju. Ya. Dan selama ini juga saya suka support kadang-kadang ya ada pendidikan dasar Wanadi suka support atau apa event atau apa seperti harus suka gitu. Itu kan juga bagian dari branding itu sendiri supaya si brand ini tetap eksis gitu kan. Ya seperti itu mungkin. Minum dulu Pak, mangga. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke Kang Uki karena belum secara garis besar mungkin apa yang disampaikan sama Kang Opey itu
menurut saya masih belum Ya. karena baru dari satu sisi saja. Betul. Nah, saya pengen tahu nih kalau dari Kang Uki sendiri tuh kayak gimana? Jadi ya saya kan dari dulu memang pengen jadi pengusaha gitu. Amin. Saya jalurnya meskipun sekolah mohon apa semua tuh ternyata kan kalau kerja saya nggak terlalu gampang betah. Iya. Jadi pengennya pengusaha gitu. Ada yang ngeramal dulu tuh, kamu mah nggak cocok kerja lama-lama di satu tempat. Ting bener ting teu pokoknya mah kok seperti yang cocok lama-lama. Iya. Akhirnya terus tapi kan perlu juga nih lama-lama nih. Ini, meskipun saya berusaha betah gitunya di satu tempatnya, ya BI ya Yayasan Muda Indonesia bubar. Terus di Rumah Nusantara juga kurang gimana nih, saya habis-habisan juga tutup. Iya. Pernah jadi dosen tuh, ada sekolah tuh, sekolah tinggi Senville, sekolah televisi dan penyiaran lah kayak gitu. Bubar juga, bangkrut karena krismon. Ya gitulah, akhirnya ya coba sendiri sama teman-teman atau apa, ya belajarnya sama yang udah jadi dong. Sama Pak ini Masya Allah. saya ke Bali terus coba apa kira-kira, oh ternyata saya tinggal di Jembrana itu nggak ada orang bikin kaos tuh. Yang paling gampang lah kaos lah, nyari jahit, nyablon, pasarkan. Ya itu seperti itu awalnya. Ya saya datang sama anak sama istri saya tuh, ya saya kenalin sama Pak Ope, ngobrol, terus ada orang kasih pelatihan sama Pak Ope segala macam, mau berangkat ke Bali kan. Oh begitu. Seperti itu. Terus ya di Bali gitu, Pak jahit lah. Oh begitu. Gitu sama Pak Ope, jadi selain teman juga beliau adalah guru saya, panutan saya gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita masih berteman, bersahabat. Amin. Gitu, dan banyak dapat pakaian bagus nih. Oke, pertanyaan terakhir nih kelihatannya ya. Sangat simpel sebenarnya. Acara ini ada, itu kelihatannya berkat dari kerjasama dua orang ini gitu ya kan, yang menurut saya ini wajib diangkat dulu gitu ya kan, sebelum yang lain-lainnya gitu ya kan. Yang saya tahu dari briefingan sebelumnya, sebelum kita masuk ke acara ini, jadi ada beberapa hal yang menurut saya ini harus dikemukakan gitu loh, harus dikemukakan, dan kontribusi kedua belah pihak ini menjadikan acara ini ada gitu ya kan. Jadi ada semacam kayak impian gitu loh ya kan. Nah, kita pengen tahu nih gitu loh ya kan, sejarah sebelum adanya podcast ini seperti apa sih kegelisahannya gitu loh ya kan. Nah, boleh mungkin bapak-bapak yang terhormat ini bisa menjelaskan biar podcastnya lebih hidup gitu loh ya kan. Kira-kira bagaimana Pak, dari Pak Ope dulu? Saya tuh punya ide podcastnya udah dari dulu gitu, karena karena di saya mungkin nggak ada tim, nggak ada itu, dan kadang-kadang saya juga kurang pede sebenarnya. Pemalu nih Bapak. Pemalu gitu. Ternyata setelah saya baca dan banyak di medsos atau secara ilmu yang sekarang dipakai gitu, ternyata kan personal branding itu kan jadi bagian dari brand itu sendiri. Nah, akhirnya ya mau gak mau gitu, saya juga mesti tampil gitu. Ini brand ini tuh siapa yang punyanya kan gitu kan. Dari dulu saya juga punya brand, jarang saya tampil, kadang-kadang masuk ke mana we kadang-kadang gitu kalau ada acara apa atau apa gitu ya, diwakili apa sahabat teman atau siapa gitu. Tapi yang hari ini ya atau sekarang ke depan ternyata saya lihat juga kan kayak yang punya brand ini tampil, oh iya ya brand ini, dan mengumpulkan dulu awalnya seperti apa seperti itu. Akhirnya mau gak mau saya, wah ini mesti bikin nih podcast gitu, cuman kasaha gitu kan. Apalagi di tim saya kan kadang-kadang ya berjelimet dengan marketing dan produksi gitu. Sementara kalau ketika punya branding itu penting gitu, dan podcast itu kan bagian dari branding penting gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan pertemanan
Hamanuki akhirnya ketemu dengan Mbak, dengan siapa, dan ini akhirnya terwujud ya. Ya mungkin ini yang perdana, ya mudah-mudahan dengan podcast ini kita bisa mengasihkan apa ya pengalaman saya yang pernah saya lakukan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ada gini begitu. Oke, sip Pak. Sekarang dari Kang Ukinya sendiri seperti apa? Ya sama sih, ide untuk punya podcast itu sudah lama juga. Macam-macam sebetulnya idenya. Ada yang mulai dari mengangkat tentang seni rupa ya, saya kan dari seni rupa khusus masalah para master, para apa namanya kalau master ya, maestro. Terus kan belum ada tuh yang ngebahas master, nanti kalau ada yang dengar idenya itu itu silahkan, tuh banyak maestro yang perlu dikenalkan. Terus masalah apa lagi ya salah satunya lah biar nggak di copy itu salah satunya ya tentang kegiatan di alam terbuka gitu. Itu rasanya belum ada yang khusus nih, kecuali bedah produk ya, bedah produk, review barang ya, unboxing lah, keren atau barang baru lah segala macam, jaket, tenda atau sleeping bag itu banyak gitu. Tapi yang khusus kenapa orang berkegiatan di alam luar itu apa sih, kan masih ada gitu, masih banyak orang bilang ngapain sih naik gunung, kan turun lagi gitu. Nah itu dibalik itu tuh apa gitu kan, kenapa banyak banget orang pengen ke gunung gitu, kenapa banyak orang yang senang off road gitu kan, ngapain gitu, itu mobil off road itu kan bensinnya banyak makannya gitu kan, tapi kok makin banyak juga orang yang berkegiatan off road gitu. Selain ngabisin bensin, tapi orang suka gitu. Sebetulnya pasti lebih dari itu apa yang mereka cari. Nah itu kan para penggiat off-road juga nggak khusus ada media yang bisa mengungkap itu gitu. Itu akhirnya ketemulah bapak ini lagi. Ini ya saya teh orang lontang lantung, ide mah loba. Teknya naon sok secara konsep mah bisa lah, proposal geus kurang kumaha sih. Anjir curhat. Cuma eksekusi belum ya. Eksekusi belum, selalu masalahnya dina modal. Alhamdulillah ada yang mau bantu tanpa modal. Bentar lagi mau bikin film. Kurang gelok mah coba gak modal yang jadi produser. Lupa punten nih Pak. Ya itulah akhirnya ada ketemu sama Mbak Bening ini, ada Mas Batman. Ayolah jalan aja dulu, oke. Akhirnya ya kita coba pertajam lagi. Ini podcast harus bisa lebih dari sekedar itu gitu. Ini podcast nggak harus cuma ngangkat satu brand. Boleh kan? Boleh, silakan. Jadi si podcast ini sangat terbuka, nggak sisirikan. Karena kita bersaing tuh bukan secara personal, secara di pasar aja gitu. Karena apa? Karena secara spirit orang gunung itu orang yang bersahabat, selalu open. Kalau kita memang mau pakai spirit orang gunung, ya kita harus seperti itu gitu. Secara podcast juga harus seperti itu. Siapa aja boleh ikut di sini ngobrol, duduk bareng-bareng, cerita pengalaman kamu apa, latar belakang kamu apa, terserah. Gitu rencana saya mah gitu. Kalau mau nitipin ada mau publikasiin event atau mau apa, produk atau apa gitu, mangga manfaatkan gitu podcast ini. Ini media untuk semua gitu. Amin. Wah luar biasa ya Pak. Ternyata ya. Ternyata. Mimpinya tuh banyak. Tapi nggak apa-apa gitu loh ya kan, karena itu bagian dari kita menggapai mimpi itu sendiri. Betul. Ya kan ya. Jadi proses yang harus dilaluin tuh ya harus seperti ini salah satunya. Betul. Gitu loh ya kan, kalau tidak dimulai kapan lagi. Betul, gitu loh ya kan. Dan alhamdulillah kelihatannya untuk sampai ke tahap ini dengan pengeksekusian yang menurut saya kayaknya cukup matang gitu loh ya kan, karena kita di sini juga ini ada otok-otok yang sudah
cukup matang di bidangnya ini kok. Jadi saya bilang ayo kita gas gitu ya Oke. kan, ayo kita gas terus udah gitu. Dan kalian pun sebagai pelaku usaha dan pelaku kegiatan yang ada di luar, saya sih hanya bisa berharap mudah-mudahan suatu saat nanti semuanya akan jadi gitu loh ya, Betul. jadi Amin. orang-orang yang luar biasa gitu loh ya kan. Oke, Kang Uki ya. Iya, Kang Uki. Kang Nuki ya. Biasanya dipanggilnya siapa, Kang? Sinuki. Sinuki. Oh, Sinuki gitu loh ya kan. Asli Anak dari Bandung atau dari mana nih, Kang? Saya orang Bandung tapi asli Bali. Oh, aslinya Bali ya, gitu loh ya kan. Iya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kedatangannya di acara podcastnya Mahameru Survival Soul. Oke, untuk Bapak, hatur nuhun pisan Sama-sama, Pak, udah ya. selalu support gitu loh dengan kegiatan podcastnya. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan selalu, Amin, amin, amin. berlimpah rezekinya, Amin. ya, kemudian barokah ya buat semuanya gitu loh, jangan bosan ya Pak, Ya, gitu loh, ya. untuk selalu support. Ya, Karena betul. kemungkinan besar untuk episode berikutnya mungkin tidak sama Bapak gitu loh ya kan, tapi Bapak tetap harus memantau kegiatan ini biar jalan Ya, terus betul. gitu loh ya kan. Mungkin seperti itu ya. Ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Itulah kegiatan dari Rasa Cinta Bening dengan Mahameru Survival Soul podcastnya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan manfaat banyak buat semuanya. Jangan lupa saksikan terus ya di podcast kita. Dadah. Belajar sabar. Tanpa suara, tapi cukup memecah. Sang sinar pagi ini. Dari sudut celah sang pohon, tergores garis lurus menerpa jemariku. Untuk menulis rasa pagi ini. Dingin, menusuk tulang, membakar sedikit demi sedikit rasa ingin tahuku untuk hari ini. Akan jadi sosok apa aku hari ini? Sedang belajar sabar untuk waktu yang tak pernah tahu. Akhirnya di titik mana dan di waktu apa.